Selamat siang Ibu, perkenalkan, nama saya Komte Dakostanarius Kamengmau dari Prodi PPN tingkat 1A. Saya akan mempresentasikan materi tentang andrologi dasar. Pengertian andrologi. Andrologi dari bahasa Yunani andros, yang berarti laki-laki, dan logia adalah spesialis medis yang berhubungan dengan kesehatan pria, secara khusus kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan sistem urin pria. Pandangan umum, seperti halnya pada ilmu kebidanan dan kandungan yang khusus menangani permasalahan pada wanita, spesialis kedokteran yang menangani hal tersebut adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Demikian juga dengan permasalahan pria yang ditangani oleh dokter spesialis andrologi. Cakupan andrologi: 1. Laki-laki pada usia balita dan anak-anak. 2. Laki-laki pada usia remaja dan dewasa muda. 3. Laki-laki pada perkawinan dan reproduksi. 4. Laki-laki pada usia tua. 5. Keluarga berencana pria. Organ reproduksi pria. 1. Testis. Testis merupakan gonade jantan berbentuk oval terletak dalam skrotum atau kantung pelir yang merupakan lipatan dinding tubuh. Suhu dalam skrotum 20 Celcius lebih rendah dari suhu dalam rongga perut. Testis mengandung lipatan saluran-saluran tubulus, seminiferus, saluran tempat pembentukan sperma, dan sel-sel Leydig, sel penghasil hormon testosteron yang tersebar di antara tubulus seminiferus. 2. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis, berkelok-kelok di luar permukaan testis sepanjang kurang lebih 6 meter, berperan sebagai tempat pematangan sperma. Selama perjalanan ini, sperma menjadi motil dan mendapatkan kemampuan untuk membuahi. 3. Vas deferens, saluran lurus mengarah ke atas, merupakan kelanjutan epididymis dan ujung salurannya berada dalam kelenjar prostat, berperan sebagai saluran jalannya sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis, kantung semen atau kantung mani. 4. Vesicula seminalis, kantung ini juga merupakan kelenjar yang berkeluk-lekuk. Dindingnya mensekresikan cairan kental berwarna kekuning-kuningan dan bersifat basa alkalis, menyumbangkan sekitar 60% total volume semen. Cairan tersebut mengandung mukus atau lendir, gula fruktosa atau penyedia energi dan pergerakan sperma, enzim, vitamin, dan hormon prostaglandin. 5. Kelenjar prostat. Di bawah kandungan kemi mensekresikan getahnya secara langsung ke dalam uretra berupa cairan encer berwarna putih seperti susu, mengandung enzim mati koagulan dan asam sitrat atau nutrisi bagi sperma. 6. Kelenjar Cowper atau kelenjar bulbouretra terletak di bawah kelenjar prostat. Melalui saluran mensekresikan getahnya ke dalam uretra berupa mukus atau lendir jernih bersifat basa yang dapat menetralisir urin asam yang tertinggal di sepanjang uretra. Yang ketujuh, penis. Penis tersusun 3 silinder jaringan erektil mirip spons, berasal dari vena dan kapiler yang mengalami modifikasi. 2. Terletak di atas disebut corpus cavernosa. 1 buah terletak di bawah dan membungkus uretra disebut corpus spongiosum. Batang utama penis dilapis kulit yang relatif lebih tebal. Kepala penis, glans penis, ditutup oleh lipatan kulit yang jauh lebih tipis dan disebut preputium. Kulit ini lah yang dihilangkan pada saat struktur sel sperma atau spermatozoa.
Sperma disebut juga spermatozoa adalah sel gamet dari laki-laki. Sel ini mempunyai ukuran panjang keseluruhan 50-60 mikrometer, di mana terdiri tiga bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah, leher, dan ekor. Spermatozoa atau sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan cairan seminal diproduksi oleh kelenjar tambahan di sepanjang saluran reproduksi pria. Ukuran spermatozoanya yang normal sekitar 20 juta per mililiter. Spermatozoa terletak berdekatan dengan membran basilis tubulus seminiferus. Sperma dewasa terdiri dari tiga bagian, yaitu kepala, bagian tengah, dan ekor. Kepala sperma mengandung nukleus. Bagian ujung kepala ini mengandung aksosom yang menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menembus lapisan-lapisan sel telur pada waktu fertilasi. Bagian tengah sperma mengandung mitokondria yang menghasilkan ATP sebagai sumber energi untuk pergerakan sperma. Ekor sperma berfungsi sebagai alat gerak. Proses pembentukan spermatozoa dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis, yaitu 1. LH, luteinizing hormon, merangsang sel leading untuk menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua, FSH, follicle stimulating hormone, merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP, androgen binding protein, yang akan memacu spermatogonium untuk melalui proses spermatogenesis. Pengertian spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma di dalam tubulus seminiferus. Dinding tubulus seminiferus dilapisi oleh sel germinal spermatogonium. Spermatogenesis terjadi melalui beberapa tahap, yaitu A. Sperma primer, B. Sperma sekunder, C. Spermatid, D. Sperma. Masalah terkait andrologi. 1. Infertilasi pada pria bisa terjadi ketika pria tidak bisa menghasilkan sperma dalam jumlah yang cukup. Sperma berkualitas baik atau tidak bisa menghasilkan sperma sama sekali, atau azospermia. 2. Masalah seksual pada pria. Masalah seksual pada pria adalah gangguan ejakulasi, disfungsi ereksi, dan hasrat seksual yang rendah. Penyebabnya dapat bermacam-macam, mulai dari penyakit tertentu, kondisi fisik, dan psikis. Ketiga, hipogonadisme. Hipogonadisme adalah kondisi ketika kelenjar seksual tidak menghasilkan hormon dalam jumlah yang cukup. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti impotensi pada pria dan gangguan menstruasi pada wanita. Kesimpulan, andrologi dari bahasa Yunani andros, yang berarti laki-laki, dan logia adalah spesialis medis yang berhubungan dengan kesehatan pria, secara khusus pada masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan sistem urin pria. Andrologi merupakan lawan dari ginekologi yang menangani masalah kesehatan wanita. Andrologi dikenal sebagai ilmu yang menangani permasalahan pria karena berasal dari kata andro, salah satu hormon yang paling penting bagi pria. Hormon steroid yang merangsang atau mengontrol perkembangan dan pemeliharaan karakteristik laki-laki, yang juga merupakan pendukung aktivitas organ seks pria dan pertumbuhan karakteristik seks sekunder laki-laki. Andrologi mencakupi beberapa hal, yaitu laki-laki pada usia balita dan anak-anak, laki-laki pada usia remaja dan dewasa muda, laki-laki pada masa perkawinan dan reproduksi, laki-laki pada usia tua, dan keluarga berencana pria. Sekian dan terima kasih.